Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan bersama kita telah hadir Romo Blasius Sumario SCY, dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Blasius dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, sekarang kita menyapa Romo Blasius yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Salam damai Romo. Terima kasih Bu, selamat jumpa juga. Sahabat Oase Rohani yang Katolik yang terkasih, selamat jumpa dan selamat mendengarkan Sabda Tuhan. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Blasius. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur kepadamu, Engkau selalu menciptakan kami dengan hati yang baru. Berilah rahmat yang kami butuhkan pada sepanjang hari hidup kami, agar kami senantiasa mendengarkan sabda-Mu lewat siapa saja yang menasihati atau menegur kami. Dan bantulah kami untuk melihat nasihat-nasihat itu sebagai ungkapan cinta kasih yang akan menolong kami. Buatlah kami senantiasa berpikir positif tentang orang lain, sebab Engkau pun berkarya lewat mereka untuk membentuk kami agar menjadi lebih baik dan berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Karena Dia hati kita bersukacita, karena namanya kita percaya. Bacaan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 1-9. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan,
suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memerhatikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini saatnya kita menyimak bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44 yang akan disampaikan oleh Romo Blasius untuk kita semua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, dalam pekan biasa ke-22 ini, marilah kita menyimak permenungan dari Romo Blasius setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini. Romo, dari bacaan pertama kiranya kabar sukacita apa yang disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Terima kasih Bu Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dari warta keselamatan hari ini kita bisa bergembira, bersyukur bahwa kita diajak untuk menjadi manusia dewasa dalam Yesus. Itulah yang diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan pertama tadi. Dan untuk menjadi dewasa dalam Kristus, tentu perlu proses dalam kehidupan kita. Tidak bisa instan. Dan proses itu tergantung dari upaya kita untuk menanggapi sabda, menghidupi, dan juga mewartakan kepada sesama. Dan Paulus sendiri dalam bacaan pertama tadi men-sharingkan pengalaman dia untuk menjadi dewasa dalam Kristus itu. Dia mengakui pada waktu dulu dia tidak bisa berbicara sebagai manusia rohani. Mengapa demikian? Karena dia menyadari ketika belum berjumpa dengan Yesus, dia selalu berpikir untuk menjadi orang yang pertama
di tengah masyarakat. Karena itu juga dia dengan bangga dan gembira menjadi penganiaya murid Yesus. Karena dengan demikian, dia mendapat pujian sebagai pahlawan, tetapi juga dia menunjukkan kehebatan, keberanian di tengah masyarakat dan mereka menyegani Paulus. Yeah. Itulah yang diungkapkan Paulus tadi, bahwa zaman dulu dia hidup sebagai manusia duniawi, berpikir hal-hal yang duniawi. Maka dia akhirnya melihat kalau situasi semacam ini memang dia tidak layak berbicara untuk menjadi manusia rohani. Tapi faktanya lain, ketika berjumpa dengan Yesus, dia melihat kuasa Yesus yang mengagumkan, dan kuasa Yesus itu yang mengangkat pribadinya menjadi pribadi yang bertobat. Yeah. Karena itulah akhirnya dengan pertobatan yang sejati, dia akhirnya membentuk hidupnya dikuasai oleh daya ilahi Yesus, ajaran cinta kasih Yesus, baru kemudian dia menjadi pewarta yang ulung tentang pribadi Kristus. Karena itu dalam pertobatan Paulus ini, kita juga bisa melihat apa yang diungkap oleh Ibu Teresia dari Kalkuta. Dia ungkapkan, hal yang paling penting untuk dilakukan untuk mengubah hati ialah menerima sakramen tobat. Dan Paulus mengungkapkan, merasakan, dan mengalami bahwa dengan perjumpaan dengan pribadi Kristus itu, dia sendiri akhirnya mengalami pertobatan itu, dan sekarang menjadi pewarta yang ulung. Dan dia mewartakan dalam bacaan pertama tadi Korintus. Kita tahu Korintus kota pelabuhan yang besar, semua bangsa ada di situ. Ini sesuatu yang juga mengagumkan, karena semua bangsa ada di situ, berarti banyak potensi yang ada di tengah masyarakat. Itu yang menggembirakan. Namun di balik itu juga Paulus menyadari ada tantangan istimewa terutama untuk persatuan. Dan ini juga diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan pertama tadi. Masing-masing kelompok itu ternyata membanggakan kelompoknya sendiri. Yeah. Membuat kelompoknya itu lebih besar dari yang lain, karena itu juga sering terjadi perselisihan. Nah, dalam konteks ini Paulus ingin mengajak mereka itu untuk tidak membanggakan kelompoknya saja, tapi juga untuk melihat bahwa memang ada perbedaan. Tapi di perbedaan itu ternyata ada peran masing-masing yang sungguh saling berkaitan dan saling membutuhkan. Maka tadi diungkapkan bahwa Paulus sebagai kelompok pertama yang menjadi pewarta di Korintus ini, akhirnya kita tahu juga dia yang menanam benih sabda dan keselamatan di Korintus. Sementara Apolos, orang berikutnya, murid Paulus, dan dia ada setelah Paulus mewartakan. Maka sekarang Apolos ini tinggal merawatnya, dan istilah tadi tinggal menyiramnya. Nah, karena itu peran ini sangat dibutuhkan, baik yang menanam maupun yang menyiram. Tetapi tidak ada yang perlu untuk mengagungkan dirinya. Maka Paulus mengajak, yang terpenting adalah Tuhan di balik semuanya itu. Karena Tuhan inilah yang akhirnya memberi daya kehidupan. Nah, karena Tuhan itu juga akhirnya Paulus mengajak mereka untuk hidup dewasa sebagai pribadi di dalam Kristus. Ini yang kita lihat, kita perhatikan buah pertobatan Paulus, sekaligus juga dia mengajak pertobatan perkembangan yang ada di tengah masyarakat. Kiranya ini menarik bahwa situasi masyarakat kita juga mirip Korintus. Yeah. Umat kita sendiri juga mirip dengan Korintus. Banyak potensi-potensi yang akan mendukung perkembangan. Tetapi itu harus kita olah dengan cara bahwa kita saling menerima, karena kita juga saling melengkapi dan membutuhkan. Ini dari pengalaman Paulus akan menjadi kekayaan juga dalam hidup kita. Dari pengalaman Korintus yang akhirnya kita juga tahu, kota yang besar itu awalnya ada perselisihan, tetapi dengan kehadiran Paulus itu dia mempersatukan.
Nah, itu karya Tuhan yang mempersatukan kita semua. Dan itu yang memberi kegembiraan dan sukacita. Iya, Romo di sini dikatakan ada iri hati dan perselisihan. Itu maksudnya apa, Romo? Jadi yang kita juga lihat, kita perhatikan bahwa iri hati, perselisihan itu sesuatu yang normal ada dalam hati setiap orang. Setiap orang pasti mempunyai kecenderungan untuk iri kalau orang lain berhasil. Lalu dengan demikian maka yang negatif dengan iri hati itu adalah kalau kita berusaha supaya orang yang berhasil itu jatuh. Nah, ini sesuatu yang dari iri hati itu bisa memunculkan tenaga yang negatif untuk kita, menghancurkan. Kalau kita akhirnya dari iri hati itu berusaha supaya orang lain jatuh. Tetapi kalau kita melihat orang lain berhasil, dan kita lihat bukan hanya hasilnya, tapi perjuangannya. Bahwa dia berhasil baik itu pasti perjuangan yang cukup keras. Misalnya dalam bidang usaha. Usaha berhasil itu juga tidak otomatis dan tidak secepat kilat dia berhasil, tapi melalui proses yang lama, kemungkinan juga dalam usaha kegagalan dan sebagainya. Tetapi karena ketekunan usaha itu, akhirnya tahap demi tahap dia memperbaiki kekurangan, kelemahan dalam bidang usaha, dia bisa berhasil. Nah, kalau kita melihat saudara kita, orang lain yang berhasil karena perjuangannya, dan kita berusaha untuk berjuang seperti dia, akhirnya kita juga menjadi berhasil. Nah, ini yang membuat kita bisa menerima keberhasilan orang lain, perbedaan antara kita, dan kita belajar dari orang yang berhasil itu. Nah, ini menghilangkan iri hati. Karena dengan berjuang itu, kita sendiri berkembang. Ini yang diungkap oleh Paulus tadi, memang iri hati itu ada dalam pribadi setiap orang. Tapi bagaimana kita merespon, menanggapi, maka itu akhirnya menentukan sikap kita terhadap sesama. Dan iri hati itu kalau hanya melihat keberhasilan orang lain, kemudian kita berusaha untuk menjatuhkannya, itu yang juga membuat istilahnya perselisihan. Karena mau nggak mau yang berhasil juga tidak mau dijatuhkan. Tapi kalau kita mau belajar dari yang berhasil, dia bisa men-sharingkan pengalamannya, trik-trik untuk keberhasilan itu, nah baru kita menjadi sahabat bagi mereka itu. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibu Teresia dari Kalkuta tadi, yang penting dalam kehidupan kita, yang perlu kita lakukan untuk mengubah hati kita adalah bertobat. Nah, sikap Paulus tadi menunjukkan cukup jelas bagi kita, juga apa yang diungkapkan untuk umat Korintus tadi. Bagi kita tidak perlu mengembangkan iri hati, justru kita melihat keberhasilan sesama itu sebagai pemicu kita mau berjuang dan berusaha dalam bidang apapun. Akhirnya kita juga menjadi sahabat bagi orang lain, dan karena perjuangan kita yang terus-menerus itu, kita pun juga dengan sendirinya mau membagikan kepada orang lain. Nah, kadang kita sulit untuk berbagi karena kita merasa bahwa keberhasilan itu karena usahaku sendiri. Dan saya tidak mau untuk disaingi yang lain. Itu juga persaingan kadang nggak muncul. Dan itu juga membuat bahwa kita tidak bisa membagikan pengalaman hidup kita, kebahagiaan kita kepada orang lain. Maka tadi diungkapkan oleh Paulus cukup jelas. Dia menanam, Apolos yang menyiram, dan dua-duanya itu membutuhkan. Saling membutuhkan. Nah, ini yang juga membuat mereka saling menerima. Akhirnya kerjasama itu yang terjadi dan kegembiraan, kebahagiaan itu yang mengalir dalam hidup. Baik dalam keluarga juga kita bisa melihat kadangkala persaingan dalam usaha antar saudara juga bisa berujung pada perselisihan. Itu karena masing-masing yang mementingkan diri sendiri. Nah, Paulus mengajak kita untuk membuka diri, membuka hati, supaya kita juga mampu untuk berbagi dari orang lain, tapi juga kita dengan rendah hati mau belajar dari orang lain. Itu akan membuat kegembiraan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, Romo, apakah contoh-contohnya atau arti secara khusus tentang manusia duniawi itu, Romo? Manusia duniawi adalah manusia
yang selalu berpikir tentang hal-hal yang ada dalam dunia ini saja. Misalnya keberhasilan, tentang rumah, kedudukan, jabatan. Itu sesuatu yang memang dibutuhkan di dalam kehidupan bersama. Tetapi ini bukan sesuatu yang paling berharga untuk hidup kita. Nah, semuanya itu bagi kita perlu kita miliki. Kita juga perlu rumah masing-masing, perlu pekerjaan untuk hidup dan sebagainya. Tetapi ini bukan menjadi hal yang utama. Karena dengan apa yang kita miliki ini, kita juga bisa diajak untuk saling menolong dan berbagi. Kiranya inti dari Paulus tadi mengungkapkan kita, hal yang duniawi ini memang dibutuhkan untuk kehidupan kita, untuk kesehatan kita bersama. Tetapi ini bukan hanya untuk diri kita. Kita berjuang bersama dan kita saling membantu. Nah, ini yang saling membantu itu yang bisa meretas iri hati dan persaingan yang ada atau perselisihan. Saling menerima dan saling membutuhkan, itu yang perlu kita kembangkan dalam pribadi kita. Maka dengan demikian kita juga bukan hanya berpikir tentang apa yang perlu kita miliki sekarang saja, tapi kita juga berpikir dengan menanamkan cinta untuk sesama dan pada sesama. Itu jauh akan lebih berarti karena juga kita berpikir untuk masa depan kehidupan yang membahagiakan, yaitu keselamatan kita. Jadi yang kita lihat dari pengalaman Paulus tadi dengan ungkapan manusia duniawi dan juga ungkapan manusia rohani yang dewasa dalam Kristus. Nah, kita juga diajak untuk belajar dari Kristus, mencintai semua orang, memberikan diri dan hati, tidak pernah berpikir untuk diri sendiri. Dan dengan demikian dia bisa mengembangkan kehidupan setiap pribadi. Nah, ini sebenarnya yang ditanamkan oleh Paulus kepada umat di Korintus melalui dasar perkembangan masyarakat yang ada itu. Masyarakat luas, aneka bangsa, tapi justru dia menunjukkan kelebihan-kelebihan dari berbagai kelompok itu. Ya, terima kasih Romo. Romo, apakah artinya jika seseorang sudah dalam manusia duniawi itu kemudian tidak bisa lepas dari kehidupan duniawinya, Romo? Bisakah manusia itu melepaskan diri dari kehidupan duniawinya? Kita bisa untuk melepaskan keterikatan dari kehidupan duniawi. Yang bahaya itu kalau kita sangat terikat pada harta milik, harta benda, pada jabatan, kedudukan. Itu yang bahaya. Tapi kalau kita melihat bahwa ini sarana untuk perkembangan hidup kita, juga sarana untuk mencintai orang lain, sarana bisa membantu orang lain, itu sesuatu yang akhirnya kita sendiri merasa gembira bahwa dengan yang kita miliki itu, kita bisa menolong sesama untuk kegembiraan kebahagiaan itu. Kita bisa mengentaskan orang lain dari keterpurukan, dan dia bisa bisa berkembang secara manusiawi. Itu sesuatu yang bisa membantu kita bahwa sarana-sarana yang ada dalam dunia kita butuhkan, kita miliki dan dikaruniakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Tetapi juga dengan apa yang kita miliki itu kita bisa memperhatikan sesama kita yang perlu kita bantu untuk lebih berkembang, sehingga hidup mereka lebih manusiawi. Ini banyak hal yang bisa kita praktekkan di tengah masyarakat. Dan banyak anggota masyarakat kan juga membutuhkan bantuan kita. Karena itu kita diajak untuk melihat tadi situasi yang real, sehingga dengan demikian kita berkembang dengan baik. Seperti diungkapkan oleh Paulus tadi, setiap pekerja wajib mendapatkan upahnya. Nah, itu dimaksudkan juga di situ bahwa kita mensyukuri pekerjaan kita masing-masing, karena dengan pekerjaan itu kita mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi bukan ini yang menjadi terpenting dalam hidup kita. Bukan rezekinya itu yang, hartanya itu yang terpenting, tapi proses bahwa kita mempunyai cara dan jalan untuk mendapatkan rezeki dengan baik. Itu membuat sukacita, kegembiraan dalam kehidupan kita. Iya, Romo, apakah sekarang
Mazmur tanggapan Romo. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Ini hubungannya dengan bacaan pertama apa Romo? Terima kasih. Dari bacaan pertama tadi, kita disadarkan oleh Paulus bahwa di balik semuanya itu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka kita juga menyadari di balik keberhasilan karya kita, usaha kita, karya Tuhan tetap dalam hidup kita. Maka kita diajak untuk bersyukur bahwa segalanya berproses dan Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kita. Karena itu kita dipilih oleh Tuhan menjadi umat-Nya. Kita diutus untuk hidup dan bekerja di tengah masyarakat kita. Kemudian dari konteks ini juga akhirnya kita sendiri menjadi orang yang terberkati oleh Tuhan itu. Kita menjadi milik-Nya. Milik yang dicintai oleh Tuhan, yang diperhatikan secara khusus. Nah, sekarang yang perlu kita kembangkan kesadaran bahwa semuanya itu karena cinta Tuhan untuk pribadi saya, sehingga Dia menganugerahkan semua yang kita butuhkan. Keberhasilan yang dikaruniakan Tuhan itu juga berkat yang melimpah, yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena itu akhirnya kita sendiri sadar bahwa menjadi beriman itu dipilih oleh Tuhan, dan pekerjaan kita juga dikaruniakan oleh Tuhan. Karena itu kita akhirnya menyadari kita ini milik Tuhan yang dicintai, yang dipelihara seperti pusaka. Itu milik yang paling berharga. Maka kita menyadari juga bahwa hidup kita ini menjadi milik Tuhan yang paling berharga. Karena itu kita mengembangkan kehidupan ini seturut dengan yang dikehendaki direncanakan Tuhan. Maka dalam kehidupan kita juga selalu memuliakan Tuhan. Nah, itu yang menolong kita, membantu kita dari pengalaman pribadi kita. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Blasius di bagian pertama ini, dan kami kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Dan Romo Blasius Sumario SCY masih menemani Anda. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silahkan Anda kirimkan melalui nomor telepon kami di 0822 1036 1555. Baiklah, kita kembali ke Romo Blasius untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, sebelum kita melangkah ke bacaan Injil, bisakah Romo merangkum sedikit di bagian pertama tadi, Romo? Terima kasih, Bu Marita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari pewartaan Paulus tadi bisa kita sadari bahwa iri hati dan perselisihan itu yang membelenggu jiwa kita, yang membelenggu hati kita untuk bisa mencintai sesama dengan tulus. Maka Paulus mengajak kita untuk menanggalkan itu dengan cara belajar dari keberhasilan orang lain. Kemudian kita juga berjuang supaya kita juga bisa berhasil, dan dengan cara demikian kita menghilangkan iri hati kita. Dan itu akhirnya kita bisa hidup bersahabat dan juga saling menolong sesamanya. Itu yang bagian pertama tadi. Iya Romo, terima kasih Romo. Kemudian kita menginjak ke bacaan Injil ya Romo ya. Ya benar. Kabar sukacita apakah yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini? Melalui bacaan Injil hari ini kita diajak untuk melihat dari pengalaman manusiawi kita, bahwa penyakit apapun yang ada dalam pribadi kita, hidup kita, itu ternyata yang membelenggu kita. Tidak bisa berkembang dan juga tidak bisa hidup dengan senang. Itu karena penyakit. Karena itu ketika Yesus berkunjung ke rumah Simon Petrus, dan dia menemukan ibu mertua Simon sedang sakit demam,
ketika itu demam penyakit yang serius, tidak ada obatnya. Maka orang yang sakit demam itu sungguh menderita. Karena itu Yesus akhirnya hadir menjamah ibu ini dan mengusir atau menghilangkan penyakit itu dari hidupnya. Ini yang kita lihat, kita sadari bahwa penyakit apapun yang ada dalam pribadi kita ini justru membelenggu kita. Yeah. Kita juga menyadari sedang sakit, makan pun apapun yang enak nggak terasa enak. Itu hanya makan. Dan bidang yang lain kita nggak bisa beraktivitas. Makanya ini sungguh yang membelenggu kita. Nah karena itu juga Yesus sangat tergerak belas kasihnya terhadap orang yang menderita. Maka dalam pengalaman Injil hari ini, siang hari Yesus berkunjung tempat Simon Petrus dan dia menyembuhkan orang tuanya atau mertuanya ini. Karena tetangga-tetangganya melihat Yesus menyembuhkan yang sakit, maka pada sore hari mereka berbondong-bondong membawa semua saudara yang sakit bertemu dengan Yesus. Itu karena melihat pengalaman Yesus tanpa diminta menyembuhkan ibu mertua Simon, karena Yesus tergerak hatinya, ini yang membelenggu orang nggak bisa hidup bahagia. Karena itu akhirnya ketika keluarga-keluarga datang membawa saudara-saudaranya yang sakit, Yesus langsung juga menyembuhkan. Nah itu akhirnya di situ Yesus memberikan kegembiraan, kebahagiaan, dan yang terbelenggu kini sudah gembira terbebaskan. Dan Markus tadi mengungkapkan cukup jelas, Lukas tadi menyebutkan cukup jelas bahwa kecuali penyakit ada hal yang membelenggu manusia dan tadi tidak disadari oleh mereka ini. Roh jahat yang ada dalam hati. Ketika bertemu dengan Yesus, karena kekuatan ilahi Yesus itu, roh jahat merasa nggak kuat, maka dia keluar meninggalkan orang-orang itu sambil berteriak bahwa Yesus itu anak Allah. Mengakui roh jahat itu ya. Mengakui bahwa Yesus itu memang roh Allah. Yesus ini putra Allah. Dan di sini akhirnya juga bisa kita lihat di satu pihak Yesus menyembuhkan yang sakit. Di lain pihak roh jahat itu bertemu dengan Yesus tidak kuat, justru dia keluar. Tapi roh jahat ini yang juga memberi pewartaan kepada mereka. Yesus ini putra Allah. Karena itu dia meninggalkan ini supaya Yesus itu menjadi milik mereka semua. Dan ini akhirnya juga bisa kita tahu dalam konteks ini, dalam pengalaman hidup, bahwa ketika kita berjumpa dan bersatu dengan Yesus, kejahatan tidak akan ada. Tapi ketika kita keluar dan jauh dari Yesus, justru di situ banyak kejahatan muncul dalam hati kita. Ini sesuatu yang nampak dalam pewartaan hari ini, maka kita juga diajak bersyukur bahwa Yesus melepaskan kita dari belenggu kejahatan, dan Yesus mengajak kita juga hidup bahagia, maka apa yang menjadi hambatan kebahagiaan dihilangkan dari pribadi kita. Kita perlu bersyukur menjadi murid-murid Yesus sungguh yang dicintai oleh Dia. Itu. Iya Romo. Kemudian apalagi dalam bacaan Injil ini Romo yang ingin diungkapkan Romo? Yang mau diungkapkan bahwa seperti tadi kita lihat, Yesus mau disandra dalam kelompok ini, makanya hanya untuk mereka saja. Dan mereka mencari Yesus sebenarnya. Iya. Setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan menyembuhkan banyak orang tadi, ternyata Yesus menyepi ke tempat lain untuk berdoa. Dan mereka mencari Yesus. Nah ketika menemukan itu, mereka mau meminta supaya Yesus tetap bersama dengan mereka. Dan Yesus dikatakan tidak. Ke tempat-tempat lain juga aku harus pergi untuk mewartakan supaya semakin banyak orang yang berkembang. Yeah. Tetapi Yesus mengharapkan dengan ungkapan ini bahwa dia sudah menerima atau mereka sudah menerima daya ilahi Yesus yang menjadi kekuatan bagi mereka karena roh jahat sudah meninggalkan mereka. Supaya mereka hidup dalam kepercayaan diri, dalam kegembiraan dan cinta itu, sekaligus mewartakan bahwa hidupnya itu bukan hanya hidup oleh kemauan manusiawi, tapi roh Yesus, roh Allah yang ada menyertai mereka ini. Ini perlu dihidupi dan perlu diwartakan.
Karena itu tadi Yesus tidak mau bahwa mereka ada di situ, bahwa dia selalu bersama di situ. Yesus mau juga tempat-tempat yang lain. Tapi ini juga ungkapan simbolis tapi sungguh sangat mengena bagi kita. Para murid Yesus tidak boleh egois, hanya berpikir untuk diri sendiri. Ungkapan tadi sangat nyata. Jangan kamu egois hanya untuk kamu. Saya juga harus pergi untuk tempat yang lain, tapi kamu sudah mempunyai kekuatan untuk mewartakan bahwa cinta Allah ada dalam pribadimu. Nah, itu juga ungkapan seperti ungkapan Paulus tadi, dewasa dalam Kristus. Kita diajak untuk dewasa dalam Kristus itu. Ya, apa maksudnya dewasa dalam Kristus, Romo? Dewasa dalam Kristus berarti hidup kita ini diterangi oleh daya iman, ajaran Yesus, kemudian cintanya yang kita hidupi. Sehingga kekuatan Yesus itu yang selalu menjiwai pribadi kita. Nah, ini yang juga menerangi dalam diri kita beberapa hal yang harus kita keluarkan dari hati kita. Seperti tadi diungkapkan bahwa roh jahat itu ada dalam hati, kemudian keluar dengan sendirinya. Tapi juga hati kita itu bisa menjadi sumber-sumber kejahatan. Kalau kita sendiri tetap mempunyai kejengkelan terhadap seseorang tanpa mau mengampuni. Karena kita tahu bahwa kejengkelan yang terus-menerus menumpuk, tidak diatasi, itu membuat seseorang dendam. Dan orang yang dendam itu pasti ingin membalas, ingin melakukan kejahatan pada orang lain. Nah, karena itu juga bisa kita lihat meskipun nggak ada roh jahat dalam pribadi kita, tapi kalau ungkapan kejengkelan, dendam itu ada dalam pribadi kita, itu sendiri menjadi potensi untuk menciptakan kejahatan dalam pribadi kita. Ini harus kita keluarkan, harus kita atasi dalam pribadi kita, dalam hidup kita. Dan kita juga perlu untuk membantu saudara-saudara kita yang mempunyai pengalaman keterbelengguan hati dengan dendam tadi. Kita juga harus membantu mereka untuk mengatasi, untuk juga supaya mereka mempunyai pengalaman hidup yang bahagia. Sehingga selalu bersama-sama ceria di dalam kehidupan ini. Ya, terima kasih Romo. Romo, tadi perasaan sakit hati dan sebagainya itu, dendam, bagaimana cara menghilangkannya, Romo ya? Kita bisa menghilangkan pertama-tama kalau kita mendengar ungkapan orang terhadap diri kita sebagai kritikan, itu kita perlu menerimanya sebagai ungkapan kasih sesama kita yang mau membantu supaya berkembang. Nah, biasanya kalau ada ungkapan-ungkapan kritikan terhadap pribadi kita, itu yang sering muncul dalam pribadi kita, langsung reaksi kita diam. Nah, kita bisa lihat kalau kita mengkritik atau dikritik, ungkapannya diam, itu ada dua kemungkinan. Diam karena kita berpikir, memang benar ungkapan itu, tapi bagaimana saya bisa mengatasi dan berkembang dengan lebih baik. Tapi juga bisa diam karena marah. Marah karena nggak mau dikritik. Menyadari bahwa pribadinya itu yang paling sempurna, paling benar. Padahal kita juga tahu, tidak ada pribadi yang sempurna. Semua mempunyai kelebihan dan punya kelemahan. Nah, ini yang kita lihat, kita perhatikan dalam konteks ini, maka kita juga perlu untuk melihat bahwa kritikan, ungkapan kasih itu juga kalau kita dengarkan sangat membantu pribadi kita untuk berkembang. Tetapi juga bisa kita lihat kalau kita mengkritik seseorang, apa motivasi kita? Sesuatu yang juga akan mengkoreksi pribadi kita sendiri juga, ini akan mewarnai juga reaksi orang lain terhadap pribadi kita. Ada kemungkinan kritikan yang pertama itu karena iri. Orang lain kok berhasil. Nah, karena itu akhirnya mencoba untuk mengkritik supaya dia jatuh. Itu yang pertama. Maka kalau ini yang terjadi, motivasi ngeritik itu, kita juga bisa mengerti kalau yang lain itu marah. Yang dikritik. Kemudian yang kedua,
bisa terjadi kritikan itu karena ingin menjatuhkan di hadapan umum. Dan ini yang tidak tepat, bahwa mengkritik itu menjatuhkan di hadapan umum. Yang sangat membantu adalah kita mengkritik itu karena atas dasar cinta kita menunjukkan yang benar. Maka kebenaran itu yang kita junjung, kita ungkapkan. Dan ini akhirnya menjadi suatu titik temu antara kekurangan yang dihidupi oleh yang kita kritik atau pribadi kita yang dikritik dengan ungkapan cinta yang menolong itu. Nah, ini akhirnya kita bisa melihat bahwa kritikan itu membangun, dan ini akhirnya kita sungguh bisa bebas dari rasa benci, rasa dendam. Dan justru kita menjadi sahabat semua orang. Suatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dalam konteks ini. Dan ini dalam dinamika kehidupan sangat terasa. Anak-anak yang mudah menerima kritikan sebagai orang pencinta, dia akan berkembang dan juga akan banyak sahabat. Yeah. Tetapi kalau yang sering marah dengan kritikan temannya, dia mudah berkelahi dengan orang lain. Suatu yang bisa kita lihat dalam konteks ini, ternyata kita diajak oleh Yesus tadi untuk menanggalkan beban-beban hati yang membuat kita nggak bahagia, apalagi orang lain. Ini yang perlu kita keluarkan dari hati kita. Nah, dengan demikian juga kita bisa lihat bahwa sabda Tuhan tadi mengajak kita untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam pribadi Kristus itu. Romo, dikatakan di sini dalam kitab Injil Lukas, Romo, pada ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia. Tadi Romo katakan ya, Romo ya. Dan apakah yang mereka buat itu, Romo, menahan Yesus itu ya, Romo? Dia mengajak kembali ke kampung halaman mereka untuk tinggal bersama dengan alasan mau mendengarkan mereka atau mendengarkan Yesus, supaya ajaran-ajaran Yesus itu semakin mereka miliki. Tetapi Yesus merasa sudah cukup, karena penyebab tidak bahagia dalam hidup sudah dihilangkan dari pribadi mereka. Roh jahat sudah diusir, kemudian penyakit sudah nggak ada. Maka mereka dalam kehidupan yang sehat. Yeah. Ini perlu mengembangkan. Karena itu Yesus katakan, untuk kamu sudah cukup rahmatku bagimu. Sekarang kembangkan dan saya akan mewartakan tempat yang lain. Sebenarnya ini juga inti panggilan kita sebagai orang Katolik. Kita dipanggil untuk percaya pada Yesus. Tapi juga kita sekaligus diutus untuk mewartakan Yesus itu hidup dalam pribadi kita. Dan dalam dinamika ini akhirnya kita juga diajak untuk semakin menghidupi iman kita, menghidupi kehadiran Yesus dalam pribadi kita. Paulus juga mengajak kita menghidupi pribadi yang dewasa dalam Kristus seperti pengalaman dia. Dalam proses pertobatan itu, dia akhirnya menyadari, aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, Kristuslah yang hidup dalam pribadiku. Galatia 2:20. Suatu ungkapan pengalaman persatuan Paulus yang sungguh menerima pribadi Kristus dengan sepenuh hati, mendengarkan ajaran dan mempraktekkan di dalam kehidupan, maka dia sungguh bersatu dengan Yesus. Dan dia selalu mewartakan Yesus. Ini sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus tadi, aku akan pergi tempat-tempat yang lain untuk mewartakan kepada orang lain, tapi baiklah kamu hidup. Tapi bukan kamu sendiri hidup, aku juga hidup dalam pribadimu. Ini semakin nyata kalau kita hidupi dalam pribadi orang Katolik, bagaimana kita menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Saat komuni kita menyambut tubuh Kristus, kita makan dan dia masuk dalam hati kita. Suatu kesadaran yang perlu kita bangun bahwa kita ini bukan hidup seorang diri. Yesus hidup dalam pribadi kita. Bahkan Roh Kudus tinggal dalam hati kita.
Ini sesuatu yang bisa kita lihat dalam konteks ini, maka sungguh kita menjadi pribadi yang dewasa dalam bidang iman. Kekuatan ilahi, kekuatan Allah sudah ada dalam pribadi kita. Sekarang tinggal mengembangkannya. Nah, kita semua diutus untuk itu. Jadi kalau masing-masing menghayati sabda Yesus itu seperti Paulus, kita sendiri akan selalu gembira bertemu dengan banyak orang. Kita juga selalu menerima satu sama lain sehingga perselisihan-perselisihan tidak akan ada di tengah kita. Itu sesuatu yang buah dari pengalaman iman, persatuan dengan pribadi Kristus. Ya. Romo, apa yang bisa disimpulkan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas ini pada hari ini? Lukas mengajak kita untuk melihat bahwa inti hidup kita itu adalah pribadi Kristus. Seperti juga diungkap oleh Yesus bahwa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita semua adalah percaya kepada Yesus. Nah, dalam kepercayaan itu akhirnya kita juga bisa melihat, bisa memahami, kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Tapi kita bukan mengandalkan Tuhan menerima begitu saja. Yeah. Kita mengandalkan Tuhan karena Dia sudah ada dalam pribadi kita. Dan itu yang kita hidupi, kita wartakan. Maka dalam Lukas ini, seorang murid adalah seorang yang dinamis dalam kehidupannya, meninggalkan kelemahan, meretas belenggu-belenggu yang menghilangkan kebahagiaan, kemudian membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Dengan cara itu, dinamika hidup kita semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Ya, terima kasih Romo. Romo, bulan ini kan bulan September, Romo. Kita memasuki bulan Kitab Suci ya, Romo ya. Dan bagaimana pendapat Romo tentang kisah Kain dan Habil, Romo? Dalam bulan Kitab Suci ini, bagian pertamanya kita membahas Kain dan Habil. Ya. Oke, baik, kalau kita coba lihat, kita perhatikan bahwa di tengah keluarga ternyata juga iri hati dan persaingan itu selalu ada. Iya. Mereka iri, atau Kain iri terhadap Habil adiknya karena persembahan adiknya itu diterima oleh Tuhan dengan tanda asap yang membubung ke atas. Sedangkan persembahan Kain sendiri itu tidak diterima karena asapnya itu menyamping, datar, tidak naik ke atas tempat Tuhan. Iya. Tapi yang mau ditunjukkan di sini, mengapa yang satu diterima oleh Tuhan, yang lain diabaikan? Karena yang dipersembahkan, yang adiknya itu yang paling berharga, yang paling baik dari dia, yaitu dari lemak anak domba yang dipilih yang paling tambun. Sedangkan yang dipersembahkan oleh Kain itu buah-buahan yang tidak dia gunakan, karena itu yang busuk. Memberi banyak, tetapi dia sendiri tidak menggunakan, karena nggak bisa dimakan. Nah, itulah akhirnya yang mau ditunjukkan pada kita bahwa persembahan hidup dan hati kita untuk Tuhan itu yang terbaik dari yang kita miliki, dan itu akan menjadi sumber berkat. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan juga dalam pengalaman hidup kita. Seperti Habil tadi memberi jumlahnya sedikit, tapi yang paling baik justru yang diterima. Nah, sementara Kain itu kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya jelek. Nah, itu satu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan bahwa memang penyebab dosa tadi adalah iri hati. Kemudian juga mengapa iri hati? Ternyata Tuhan sebenarnya tidak pilih kasih. Dia hanya menerima yang terbaik yang diberikan untuk Tuhan. Maka ini juga bagi kita diajak untuk menghayati sabda Tuhan dalam hidup kita bahwa Tuhan tuh mau yang terbaik. Dan kita juga tahu Tuhan bukan hanya mau menerima yang terbaik, Dia sendiri memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat juga Kejadian 1, Tuhan menciptakan alam semesta semua baik adanya, menciptakan manusia amat baik adanya, dan memberikan kebahagiaan di Taman Eden bersama dengan Allah. Itu sesuatu yang bisa kita lihat bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk hidup manusia. Yeah. Nah, jawaban balasan tadi ada dua hal.
yang Habel memberikan yang terbaik untuk Tuhan seperti yang ia terima. Ternyata itu langsung sampai ke hati Allah. Sedangkan yang satu jumlahnya banyak karena nggak digunakan oleh dia, karena busuk dan sebagainya. Meskipun banyak, Allah nggak mau menerimanya. Ini juga persembahan hati kita yang terbaik dari Tuhan. Maka tadi hal-hal yang menjadi hambatan kita untuk bahagia, iri hati, dendam, dan juga kebencian itu harus kita atasi, hilangkan dari hati kita. Sehingga yang kita lakukan itu yang terbaik, yang kita cintai semua orang dan Allah sendiri akhirnya juga bisa merasakan menerima yang kita lakukan karena dari persembahan hati yang kudus, hati yang suci. Ya. Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk umat Katolik khususnya dalam bulan Kitab Suci ini, Romo? Baik, sering kita begitu takut dengan sabda Tuhan. Padahal Paulus ungkapkan, sabda Tuhan itu dekat pada kamu, ada dalam mulutmu, ada dalam hatimu. Sehingga kalau kita mengakui dengan mulut, kita akan diselamatkan. Kalau kita percaya dalam hati, kebahagiaan kekal ada pada kita. Itu dalam Roma. Nah sekarang kita diajak dengan bulan Kitab Suci ini, kita membiasakan diri membaca kitab suci, merenungkan dalam hati dan hidup kita. Semakin kita membaca kitab suci, kita semakin tahu bahwa Tuhan sungguh mencintai kita. Dan semakin kita membaca kitab suci, sabdanya itu mau tidak mau tertanam dalam hati kita. Sehingga dengan demikian, kehadiran Allah yang menyapa kita, sabdanya yang menuntun kita itu bisa kita wujudkan, kita kembangkan. Kita tahu semua umat Katolik itu mempunyai kitab suci. Ya. Buktinya waktu perkawinan mereka semua diberi kitab suci oleh orang tuanya, diberkati oleh pastor. Tapi permasalahannya setelah di rumah kitab suci nggak pernah dibaca, dikasih di lemari atau pulpet. Padahal kitab suci diberikan supaya dibaca, direnungkan, menuntun hidup dan arah kita. Sesuatu yang bisa kita lihat, kita kembangkan dengan bulan kitab suci, itu kita diajak untuk semakin mencintai kitab suci, membaca secara pribadi atau bersama dalam keluarga. Atau juga pada bulan ini, keuskupan kita mengajak kita membaca kitab suci dengan maksud untuk mencari inspirasi untuk mengatasi konflik. Maka juga bisa kita lihat dalam bulan ini, kita diajak oleh gereja kita, keuskupan kita, memperhatikan untuk mengatasi konflik, baik itu dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam juga pelayanan kita, tetapi juga dalam pilihan politik. Nah ini yang kita lihat, kita perhatikan dalam konteks ini, kitab suci ada pengalaman-pengalaman jadi inspirasi bagi kita yang mengarahkan kita untuk kembali mempunyai hati yang jernih, hati yang bersih, akhirnya kita ambil keputusan dan tindakan yang tepat. Ini seperti yang diungkapkan oleh Paulus dan oleh Yesus dalam bacaan hari ini. Kita diajak untuk menanggalkan segala yang membelenggu hati kita, yang membuat kita jahat, justru kita hilangkan, kekuatan Kristus lah yang menolong, membantu kita. Itu menjadi sumber kegembiraan, kebahagiaan dalam pribadi kita. Ya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian selesailah sudah Oase Rohani Katolik kita hari ini. Romo Blasius Sumario SCY dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan dari Romo Blasius. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, karena Engkau sungguh membantu kami, dan Engkau selalu tergerak hatimu oleh belas kasihan. Engkau menghilangkan semua beban hidup yang membuat manusia tidak bahagia. Dan Engkau juga memberikan kesehatan yang mantap untuk kami semua. Maka kami bersyukur atas rahmat-Mu itu. Dan terutama Engkau menghilangkan kejahatan dalam hati manusia dan kekuatan jahat itu.
Bantulah kami untuk selalu bersatu dengan Engkau dan juga dapat mewartakan cinta kasih-Mu itu. Tambahkanlah rahmat-Mu agar kami senantiasa ingat akan Engkau. Jauhkanlah kami dari sikap mencari kesenangan pribadi yang membuat tujuan utama pekerjaan tidak tercapai. Bebaskanlah kami dari sikap sombong bila kami sukses, dan mampukanlah kami untuk bangkit bila kami jatuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord, mm.